memberikan satu contoh perumpamaan dari tandem. Saya akan menjelaskan di sini siklus Carnot dari titik A ke titik B, di mana dari titik A ke titik B itu melibatkan terdapat isothermal ekspansi. Proses terjadinya isothermal ekspansi itu terjadi, contohnya si perumpamaan. Sini adalah reservoir. Dari reservoir panas ini dia menimbulkan sebuah energi yaitu kalor. Nah, di dalam tandem ini berisi gas. Ketika reservoir panas menghasilkan kalor ini sedikit demi sedikit akan diserap oleh gas. Ketika gas menyerap kalor, dia akan mendorong sebuah karet yang ada di sini keluar. Contoh lain itu seperti kita sedang merebus air di dalam sebuah panci. Jika air itu sudah panas, maka panci itu akan terdorong keluar. Sama seperti halnya di A ke titik B itu terjadi perubahan energi, yaitu energi termal menjadi energi mekanis, di mana energi panas itu akan menghasilkan sebuah kerja atau sebuah kerja atau energi atau kerja mekanis. Nah, di sini mengapa T1 ini konstan? Karena gas menyerap sebuah energi yang berbentuk kalor, namun suhu gas itu tetap terkonstan di titik T1. Mengapa? Karena ekspansi gas adalah proses yang cenderung mendinginkan gas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus dari isothermal ekspansi pada materi sebelumnya. Nah, di sini ada delta U. Karena suhu pada energi atau perubahan energi tadi sama dengan 0, maka delta U sama dengan Q1 dikurang VAB. Mengapa Q1 dikurang VAB? Karena Q1 ini adalah kalor. Kalor yang diserap seluruhnya oleh VAB. Ini adalah usaha. Berarti rumusnya adalah delta U sama dengan Q1 dikurang V. Baik, sekian penjelasan dari saya. Akan lanjutkan oleh teman saya untuk contoh soal. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Nah, ada soal sebuah mol gas ideal memiliki nilai N yaitu 1 mol. Melakukan ekspansi isothermal reversibel dari volume awalnya itu bernilai 0,010 meter kubik ke volume akhir 0,020 meter kubik pada temperatur 400 Kelvin. Hitunglah yang pertama kerja oleh yang dilakukan oleh gas dalam joule, yang kedua perubahan energi dalam delta U, yang ketiga panas yang diserap oleh Q, yang keempat tekanan awal PA dan tekanan akhir PB. Kita mencari diketahuinya dulu, yaitu nilai N yaitu 1 mol dan konstanta gasnya itu R 8,314 Joule per mol dikalikan, dan temperaturnya 400 Kelvin, PA-nya 0,010 meter kubik dan PB-nya 0,020 meter kubik. Ditanyanya itu keempat ini tadi. Yang pertama kerja pada W, yang kedua perubahan energi dalam delta U, yang ketiga panas yang diserap oleh Q, dan keempat tekanan awal PA dan PB. Nah, kita cari dulu yang pertama itu kerja W, yang dimana W sama dengan N dikali R dikali T dikali ln PB per PA. Kita substitusikan dulu. W sama dengan nilai N yaitu 1 dikali nilai R nya itu 8,314 dikali T nya itu 400 dan dikali ln 0,020 per 0,010 sama dengan 1 dikali 8,314 itu hasilnya 8,314 dikali 400 nya itu tetap dikali lagi dengan ln hasil dari ini dibagi 0,020 dibagi
dibagi 0,010 yaitu hasilnya 2. Nah, hasil ini tadi tuh dikali 8,314 dikali 400 itu hasilnya 3.325,6. Nah, habis itu kita cari lagi nilai net 2-nya ini, yaitu hasilnya 0,693. Nah, kedua hasil ini dikalikan, hasilnya 2.305 joule. Maka tanda ln 2 itu lebih dari 0, jadi W lebih dari 0, yang dimana gas melakukan kerja pada lingkungannya yang disebut dengan ekspansi. Yang kedua, perubahan energi dalam delta U. Nah, nilai delta U tadi kan 0. Karena delta U 0, maka menjadi Q sama dengan W, yang dimana Q sama dengan terus kita cari panas yang diserap oleh Q. Delta U sama dengan Q dikurang W, karena delta U itu 0 maka menjadi Q sama dengan W, yang dimana kita tulis Q sama dengan W. Q sama dengan W hasilnya tadi 2.305 joule, maka tanda Q lebih dari 0. Yang keempat, tekanan awal dan akhir. Kita menggunakan persamaan gas ideal tadi. P sama dengan N dikali R dikali T per P. Nah, kita cari PA-nya dulu. PA sama dengan N-nya tadi 1 dan dikali R-nya tadi 8,314 dikali T-nya itu 400 dikali 0,010. Hasilnya kita tulis hasilnya ini ketiga ini tuh dikali. Jadi 3.352,6 dibagi 0,010 hasilnya 3,32560. Nah, ini tuh kita majukan komanya ke depan 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya 3,32 dikali 10 pangkat 5 PA. Nah, sedangkan PW-nya hasilnya tadi kan yang ini sama, kita gunakan rumus ini. Jadi 1 kali 8,314 dikali 400 hasilnya itu 3.325,6 dibagi PB ini tadi 0,020 hasilnya 166,280. Nah, kita geser juga komanya ke depan 1, 2, 3, 4, 5 yang dimana hasilnya 1,66 kali 10 pangkat 5 PB. Sekian dari saya, akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya. Jadi di sini kami melanjutkan menjelaskan mengenai bagian B ke C. Bagian B ke C itu merupakan bagian ekspansi adiabatik atau yaitu penguraian tentang adiabatik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meli yaitu tentang gambar B ke C. Jadi pada proses B ke C ini disebut ekspansi adiabatik. Di sini terjadi pembuayan, di mana pada ekspansi adiabatik ini terjadi pembuayan di mana tidak ada suhu atau kalor yang keluar masuk. Karena tidak ada kalor yang keluar dan masuk, maka dalam proses ekspansi adiabatik ini terjadi perubahan energi. Rumus perubahan energi itu didasarkan pada hukum satu termodinamika K. Kemudian rumusnya kita tulis delta U sama dengan W sama dengan W. Tanda negatif di sini berarti kerja yang dilakukan setelah saudara penurunan energi dalam tersebut. Kemudian pada minus delta U itu adalah energi dalam sistem yang tertekan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi melanjutkan dari penjelasan dari tadi, selanjutnya kita akan menjelaskan yaitu rumus dari B ke C, yaitu rumusnya W sama dengan delta U sama dengan min N integral P2 T1 CP diferensial
kali T. W sama dengan CP T1 kurang T2 sama dengan CP dikali TH dikurang TC. Jadi, kenapa jadi terbentuk rumus seperti itu akan dijelaskan dari bawah sini. Yang pertama-tama, karena kita memasukkan hukum 1 termodinamika, yaitu delta U sama dengan Q dikurang W. Karena di sini Q-nya itu sama dengan 0, makanya di sini kita hilangkan atau kita hapus saja W-nya, Q-nya. Jadi sama dengan rumusnya itu delta U sama dengan min W. Terus kalau kita ingin mencari W, maka W-nya ini pindah luas, jadinya W-nya positif. Terus sama dengan min delta U. Selanjutnya itu kita masukkan ke rumus energi dalam gas ideal. Di sini kita substitusikan ke dalam integral langsung, yaitu W sama dengan min delta U sama dengan min integral diferensial U. Terus sama dengan min integral T2 T1 dikali CP dikali diferensial T. Jadi sama dengan min CP dikali T2 dikurang T1. Nah, dikarenakan di sini CP-nya itu min, jadi untuk menghilangkan CP-nya itu min, yang di dalam hukum ini harus kita putar balikan. Makanya di sini nilainya CP dikali T1 dikurang T2. Mungkin itu penjelasan dari rumus B ke C. Selanjutnya akan dijelaskan yaitu contoh soal dari B ke C. Baik, setelah mendengar penjelasan tentang dari Suci tadi, di sini ada sebuah soal tentang ekspansi adiabatik. Sebuah gas ideal dalam mesin Carnot mengalami ekspansi adiabatik dari suhu 600 Kelvin ke suhu 400 Kelvin. Jumlah gas adalah 0,5 mol. Kapasitas panas molar pada volume konstan Cp sama dengan 20 Joule per mol K. Itu kerja yang dilakukan selama proses ekspansi. Jawabnya kita tulis dulu di kertasnya. Di sini yang kita ketahui adalah jumlah molnya N sama dengan 0,5 mol. Kemudian kita tarik dari soal ini yang kita ketahui kemudian adalah suhu T1-nya yaitu 600 Kelvin. Kita tulis T1 sama dengan 600 Kelvin. T2-nya adalah 400 Kelvin. Kemudian Cp-nya adalah 20 Joule per mol. Kemudian yang ditanyakan adalah kerja lambangnya adalah W. Kemudian kita jawab. Tadi sudah dijelaskan sama Suci kalau rumusnya adalah W sama dengan N Cp kurung T1 dikurang T2. Kemudian tinggal kita masukkan. N-nya adalah 0,5, Cp-nya adalah 20 Joule, T1-nya adalah 600, T2-nya adalah 400. Kita turunkan 0,5 dikali 20, 600 dikurang 400 sama dengan 200. Jadi 0,5 dikali 20 dikali 200 sama dengan 2000 Joule. Jadi kerja yang dilakukan gas selama ekspansi adiabatik adalah 2000 Joule. Kemudian penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, proses selanjutnya adalah proses yang terjadi dari titik C ke titik D yang disebut dengan kompresi isotermal. Kompresi isotermal itu terjadi dalam keadaan suhu yang konstan. Dalam grafik terlihat bahwa proses dari titik C ke titik D itu
mengalami volume yang menurun sedangkan tekanannya itu meningkat. Kemudian untuk gambar akan dijelaskan oleh Dunia. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang proses yaitu CE. Nah, dari dua gambar ini kita dapat bisa membedakan antara BC dan CT. Nah, BC ini di mana suhunya itu rendah dan kontras, sedangkan volumenya itu meningkat ke atas, sedangkan tekanannya itu berkurang. Nah, berkurang itu bukan berarti tekanannya itu turun ke bawah tapi ke atas. Sedangkan CD ini di mana suhunya rendah atau tetap, sedangkan volume yang ada di sini berkurang dan tekanannya meningkat. Dari dua gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa terjadinya proses kompresasi isotermal di mana sistem mengalami menerima usaha dari luar, sistem melepas kalor ke suhu yang rendah dan volumenya berkurang dan tekanannya meningkat. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini ada pertanyaan, pada fase CD siklus Carnot terjadi proses kompresi isotermal. Jelaskan mengapa suhu pada proses ini tetap konstan meskipun terjadi perubahan volume dan tekanan gas. Jawabannya yaitu adalah penetapan isotermal pada fase CD siklus K terjadi karena gas melepaskan kalor ke reservoir. Suhu yang rendah saat dikompresi sehingga suhu tetap sama karena adanya perpindahan kalor yang seimbang pada kerja kompresi. Sekian jawaban dari kami, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke proses dari titik B ke titik A. Pada proses ini itu dinamakan dengan kompresi adiabatik. Kompresi itu berarti penekanan atau pemampatan. Adiabatik itu berarti tidak ada kalor yang masuk ataupun keluar dari sistem. Nah, pada proses kompresi adiabatik itu nanti gasnya akan dikompresi, kemudian volumenya akan mengecil dan tekanannya akan naik. Karena kan tidak ada kalor yang keluar ataupun masuk daripada sistem, maka energi dalam gas akan bertambah. Kemudian dikarenakan energi dalamnya bertambah, maka suhu gasnya juga akan ikut naik. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke contoh saham. Kompresi adiabatik itu terjadi ketika volumenya mengecil, tekanannya naik, dan suhunya ikut naik. Karena kan suhunya naik, maka selanjutnya kita masuk ke contoh saat. Ketika seseorang memompa ban sepeda dengan cepat, ujung pompa akan terasa panas. Mengapa hal itu bisa terjadi padahal tidak ada api atau unsur panas yang diberikan? Jadi, hal ini bisa terjadi dikarenakan udara di dalam pompa itu mengalami kompresi adiabatik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ujung pompa ban itu bisa terasa panas. Sekian, terima kasih.